Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa penting yang menandai akhir dari kehadiran Yesus di dunia dan juga penggenapan akan janji Allah. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita tanpa apa-apa, melainkan untuk mempercayakan kepada kita sebuah tugas misioner, yaitu menjadi saksi kemuliaan dan kerahimannya, seperti tema dalam Ekaristi sore ini. Bahwa sengsara dan kebangkitan Yesus merupakan puncak pengampunan dosa bagi kita, dan kenaikannya ke surga adalah rencana bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Semua itu dipersiapkan oleh Yesus untuk mereka, para murid, dan tentu kita di sini, para muridnya juga. Tetapi marilah kita renungkan lebih dalam lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Kesaksian seperti apa yang perlu diwartakan? Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Dan yang terakhir, dan apa yang perlu kita persiapkan agar kita tetap teguh dan berani menjadi saksi di tengah dunia yang konteksnya beda dengan konteks para murid dulu. Pertama, kesaksian apa yang harus kita wartakan? Dalam Lukas yang kita bacakan, kita dengarkan dalam Injil tadi, Yesus mengatakan Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi dua inilah yang harus menjadi kesaksian kita, yaitu kasih yang mengampuni, harapan yang kita taburkan supaya membangkitkan kita dan orang lain dari belenggu penderitaannya, dan iman yang bertahan dari kesulitan. Kemuliaan Tuhan akan dinampakkan kalau kita berani bersaksi atas dua hal tadi. Tentunya kesaksian yang lahir dari hidup yang nyata, bukan sekedar cerita indah, tetapi dari pengalaman hidup kita sendiri yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memang sungguh bekerja atas segala macam hiruk pikuk
ruwetnya hati, tunggang langgangnya diri kita, dan sebagainya. Itu yang pertama, kesaksian apa yang harus diwartakan. Yang kedua, mengapa kita harus bersaksi? Mundur dalam surat Ibrani diingatkan bahwa Yesus telah membuka jalan bagi kita ke tempat yang kudus, ke hadapan Allah. Artinya bahwa kita sekarang lalu diangkat menjadi duta-duta utusan kasih karunia Tuhan. Kita bukan hanya penerima kasih itu, tetapi secara aktif menjadi pembawa kabar baik tentang pengampunan dan keselamatan tadi di tengah-tengah dunia yang kalau kita cermati lapar dan haus akan harapan-harapan yang menyejukkan. Sebab ya, dunia itu haus akan kebenaran di tengah kebohongan. Kebohongan yang bukan hanya oleh manusia saja, tetapi oleh banyak faktor, termasuk hadirnya teknologi. Juga akan pengharapan di tengah banyak keputusasaan. Kita lihat kondisi kita dan kondisi dunia. Akan cinta yang tanpa syarat di tengah relasi yang sering mengajukan syarat-syarat mutlak. Maka menjadi saksi itu tidak mudah karena kita sering enggan. Kita sudah dibelenggu oleh kelelahan diri kita sendiri. Sehingga ngapain toh aku harus bersaksi, wong diriku saja harus aku urus dan sebagainya. Namun kalau bukan kita yang mendapat pesan secara spesial, umat Kristiani, umat yang mana lagi coba kalau bukan kita? Karena kita sudah diampuni dan diselamatkan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang perlu dipersiapkan agar teguh dan berani menjadi saksi melawan keengganan tadi? Dalam Ibrani kembali dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya juga setia akan janjinya. Jadi, karena janji setia Tuhan, maka itu semua membutuhkan iman. Iman yang kita hidupi. Iman yang bukan hanya pada teori, tetapi iman yang lahir dari hidup nyata kita. Dari hidup nyata yang direfleksikan bahwa Allah terlibat dalam carut-marutnya hidupku. Kita butuh komunitas, butuh teman, karena kita tidak bisa bersaksi sendirian. Anda butuh keluarga, Anda butuh tempat studi untuk bersaksi. Anda butuh tempat bekerja, butuh tempat masyarakat untuk bersaksi. Lalu yang ketiga, butuh keberanian. Bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Untuk menguatkan itu semua, saya ada cerita singkat yang akan merangkum semua tiga hal tadi. Ini juga terlahir dari kisah nyata dari pengalaman saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya mengenal seorang guru, katakanlah bernama Pak Dimas, begitu ya. Ia mengajar di sebuah sekolah di pinggiran kota tidak jauh dari Jogja, sekitar 50 km begitu. Dan murid-muridnya ya katakanlah tidak banyak, karena namanya juga sekolah pinggiran. Kalau dihitung-hitung yang hadir ajek itu tidak lebih dari 50 gitu. Bahkan kalau ada kegiatan evaluasi atau ulangan begitu ya, mereka banyak yang bolos. Karena memang lingkungan pinggiran ini itu cukup keras, banyak premannya, dan akibatnya lalu pengaruh buruk juga sampai kepada anak-anak sendiri. Dan Pak Dimas sendiri memilih bekerja atau mengabdikan diri di sekolah pinggiran itu bukan pertama-tama karena ia tajir, sudah mapan ekonominya. Tetapi inilah namanya pelayanan. Motornya pun setahu saya sering mogok. Rumahnya adalah kontrakan yang sederhana. Juga penghidupannya tidak mapan-mapan amat. Layaknya masyarakat ekonomi cenderung ke bawah, menengah ke bawah. Tetapi itu dilakoninya dengan dedikasi dan setiap hari datang ke sekolah. Alih-alih menyerahkan kepada guru lainnya,
dia tetap setia mengajar anak-anaknya yang sementara menunjukkan bahwa mereka menunggu kehadiran Pak Dimas dengan penuh percaya. Dan ia mulai dengan sederhana, setiap kelas itu diadakan, menulis kata-kata motivasi di papan tulis, masih menggunakan kapur itu ya, sehingga lalu anak-anak menjadi terpacu. Kemudian seluruh hafalan tidak dihafalkan, tetapi dibuat dengan drama, dan lain-lain dengan kreatif. Lalu mengajak murid-murid kelas 1-2 itu menggambar cita-cita mereka. Dan yang paling penting dengan semua itu, dia ingin melihat potensi mereka itu sebenarnya apa. Dia dalam hal ini berani mendengarkan dan satu persatu anak itu dimengerti. Dan akhirnya bukan proses yang singkat juga, mereka bisa berubah. Dan yang paling membahagiakan apa? Murid yang paling suka bolos akhirnya bisa malah berani menjadi ketua kelas. Yang tidak aktif atau takut berbicara menjadi juara dalam lomba pidato Pancasila atau apalah waktu itu ya di sana gitu. Dan satu murid pernah bilang, waktu itu ada saya dan Pak Dimas, Pak, saya pikir Tuhan sudah lupa pada janjinya. Ternyata ketika saya ketemu Bapak, saya bisa menemukan dan merasa Tuhan masih peduli dengan nasib saya. Ini bukan murid Kristiani, ini murid yang beragama lain. Karena sekolah itu plural. Dan Pak Dimas dalam hal ini tidak hanya mengajar, tetapi dia bersaksi. Tidak dengan banyak kata-kata, tetapi dengan tindakan. Saudara-saudari, maka dunia kita ini tidak bedanya dengan murid-murid tadi. Situasi sekolah tadi, di mana banyak terjadi kekacauan, banyak terjadi krisis identitas, krisis moral, ekonomi, bahkan iman. Orang saling menjatuhkan demi eksistensi dirinya itu terangkat. Dan banyak akhir-akhir ini anak muda terutama, aku ki sekolah nggo ngopo toh? Tidak ada masa depan, cari pekerjaan juga sulit. Mungkin Bapak Ibu yang pernah resign merasakan sulitnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Tetapi justru di situ kita perlu hadir sebagai Pak Dimas dengan versi kita sendiri. Dunia ini memerlukan bukan hanya guru. Guru bisa saja semua orang menjadi guru. Tetapi guru yang bersaksi itu tidak mudah. Kita perlu bersekolah supaya bisa menjadi saksi. Saksi yang menguatkan dan mengubah. Akhirnya Bapak Ibu, sobat-sobat muda, dunia sekarang tidak butuh influencer rohani yang hanya viral di media sosial. Dunia butuh saksi nyata yang ketika orang melihat Anda, orang itu bisa berkata, orang ini membuatku percaya bahwa Tuhan itu peduli dan ada. Maka jangan tunggu sampai diri Anda sempurna lalu bersaksi. Tuhan Yesus pun naik ke surga ketika murid-murid belum sepenuhnya siap. Tapi ia percaya pada mereka bahwa muridnya bisa melakukannya. Demikian juga Yesus percaya pada kita. Akhirnya ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya tentang viral di dunia, tetapi tentang bagaimana Anda menguatkan sinyal-sinyal keberadaan Tuhan di tengah hidup Anda dan di masyarakat Anda. Jangan cuma jadi konten, tapi jadilah kontribusi nyata bagi kerajaan surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin.